Jadi kalau hari Ahad start keluar haid dari maghrib terus sampai isya, terus sampai subuh sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib lagi. Darah keluar terus-menerus selama 24 jam. Bagaimana kalau jarang? Artinya darah tidak keluar terus-menerus. Keluar 3 jam, mampet. 2 jam, mampet. Keluar lagi 5 jam, mampet. Bagaimana seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Salam pesantren inovatif, salam santri hebat. Baik para pemirsa sekalian, para santri putri, santri putra, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswi semua kalangan yang terima kasih sudah berkenan kembali bergabung di channel ini. Kita semua akan meneruskan pembahasan tentang topik inti tentang haid, nifas dan istihadah. Pada episode sebelumnya sudah dibahas bahwa paling sedikitnya haid, paling sedangnya haid, paling panjangnya haid sudah ya. Sekarang dan itu sesuai keterangan sebelumnya banyak sudah diketahui di kitab-kitab dasar sudah banyak diketahui. Sekarang lebih rinci lagi, mohon lebih konsentrasi lagi, mohon lebih kalau televisi dimatikan televisinya, kalau sedang mendengarkan musik. Karena ada orang yang biasanya punya kebiasaan sambil belajar sambil nyetel musik, supaya konsentrasi penuh. Tapi ya jangan lupa ya, kalau masalah teh, susu atau kopi atau apapun saja jangan ketinggalan. Kalau ada kebiasaan termasuk saya dulu kalau belajar pakai sambil makan snack. Sambil makan kerupuk, makan kacang, sambil belajar. Karena ada orang yang tipe-tipe belajarnya seperti itu. Kalau saya alhamdulillah senang belajar itu sambil makan snack, makan kacang goreng. Alhamdulillah sukses ternyata saya ini. Sukses. Kalau belajar menjelang ujian, bukunya 3 buku tebal-tebal, dibarengi dengan kacang goreng 1 toples, bukunya 1 saja ada selesai, kacang gorengnya sukses habis. Ya, baik. Lanjut ya. Sekarang adalah topik yang lebih detail tentang kemarin, masih bersambung. Kemarin paling sedikitnya haid kan sehari semalam. Kita tahu kan sehari semalam itu 24 jam. 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Di kitab-kitab dasar dan yang lain diterangkan paling sedikitnya haid sehari semalam. Padahal kebanyakan tidak 24 jam. Artinya 24 jam itu terus menerus sehari semalam. Jadi kalau hari Ahad start keluar haid dari maghrib terus sampai isya, terus sampai subuh sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib lagi. Darah keluar terus-menerus selama 24 jam. Tapi itu jarang. Episode kali ini untuk menjawab itu. Bagaimana kalau jarang? Artinya darah tidak keluar terus-menerus.
keluar 3 jam, mampet. 2 jam, mampet. Keluar lagi 5 jam, mampet. Bagaimana seperti itu? Karena lebih detail, ya, saya persilahkan para pemirsa sekalian untuk melihat layar yang ada di tabel yang ada di layar pemirsa sekalian. Coba dilihat tabel itu ya. Ya, coba dilihat. Sengaja saya pilihkan pakai warna merah semua. Padahal kemarin kan sudah diterangkan, sudah di episode sebelumnya sudah diketahui bahwa darah haid itu bermacam-macam. Nah, jadi pada kejadian sesungguhnya tidak mesti merah terus begini, berubah-ubah. Tapi di sini saya pakai warna merah. Ya, baik. Yang pertama keluar darah itu tanggal 1, lihat yang nomor 1 tulisan waktunya jam. Jadi 1 itu artinya 1 jam. Ya, 1 jam. Tanggal 2 keluar darah lagi 6 jam. Jadi tanggal 1 keluar darah 1 jam saja. Setelah itu mampet. Mampet baru tanggal keduanya keluar darah 6 jam. Setelah 6 jam mampet. Tidak keluar darah lagi. Tanggal 3 keluar darah lagi 10 jam. Tanggal 4 keluar darah 7 jam. Mampet lagi. Keluar darah terakhir tanggal 5 6 jam. 6 jam. Setelah itu tanggal 6 terus sampai ke belakang bersih, mampet, tidak keluar darah. Bagaimana kalau kasus seperti ini? Apa termasuk haid apa bukan? Darah seperti ini dianggap darah haid. Dianggap darah haid. Bukan hanya darahnya, mampet di sela-sela darah itu dianggap haid. Jadi haidnya bukan hanya 1 jam, 6 jam, 10 jam, 7 jam, 6 jam. Tapi haidnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 5 itu haid semua. Tanggal 1 sampai tanggal 5 itu haid semua. Keluar darah dan masa tidak keluarnya darah dianggap haid. Kenapa? Karena kalau dijumlah keluar darah tadi masih memenuhi syarat 24 jam dalam rentang waktu 5 hari. Masih memenuhi syarat 24 jam, paling sedikitnya darah haid kan 24 jam dalam rentang waktu 5 hari. Jadi itu semua dianggap darah haid. Berarti haidnya 5 hari. Tanggal 1, 2, 3, 4, dan 5 itu semua termasuk darah haid. Di keterangan ada haid 5 hari tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 5 ya terakhir ketika mampet darah. Kalau mampet darahnya tanggal 5 itu setelah duhur ya sampai itu saja. Dia tidak tanggal 5 tidak sehari ketika mampet darah itu saja. Nah, ini agak rumit ya, agak rumit. Jangan khawatir. Biasa awal-awal memang begitu. Nanti lebih diperdalam, lebih dipahami di nomor 2 dan sampai nomor 7. Baik, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu keterangan hari dan jam. Artinya keluar darah 1 hari 1 malam penuh, dan yang angka itu nomor 2 yang tulisan angka itu artinya keluar darah sesuai angka yang ada. Jadi ada 2 macam di nomor 2 itu. Ada keluar darah sehari semalam penuh dan ada keluar darah yang beberapa jam saja yang ada angka. Contohnya nomor 1 itu kan penuh warna merah tanggal 1. Berarti itu keluar darah penuh
24 jam selama sehari. Tanggal 2, mampet. Suci, tidak ada darah. Tanggal 2. Tanggal 3, ada keluar darah 7 hari. Ya, 7 hari. Tanggal 4, keluar darah penuh sehari semalam. Sehari semalam. Kemudian tanggal 5, keluar darah 9 hari. Tanggal 6, Masya Allah. Mohon maaf salah. Tanggal 5, keluar darah 9 jam kok. Jadi 9 hari. 9 jam. Tanggal 6, keluar darah 9 jam juga. Setelah itu mampet terus sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan. Kalau kasus begini bagaimana? Untuk kasus ini berarti headnya terhitung 6 hari. 6 hari dimulai dari apa? Tanggal 1 sampai tanggal 6. Head semua. Jadi tanggal 2 yang tidak ada darah itu tetap dihitung head. Tanggal 7 yang selepas dari 7 jam tidak ada darah, ya tetap dihitung head. Tanggal 5 yang tidak ada darah setelah 9 jam, ya dihitung head. Pokoknya headnya tadi sesuai dengan keterangan, headnya 6 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 6 sudah termasuk head. Lebih jelas kan? Jadi sama. Perlakuannya sama dengan yang nomor 1 tadi. Persis. Baik, biar lebih jelas lagi, meningkat ke nomor 3. Ke nomor 3, keterangannya, waktunya yang dipakai sama dengan nomor 1. Nomor 3 sama dengan nomor 1, yaitu jam. Jam. Cuma tulisannya itu salah. Jam dan jam. Seharusnya jam saja, bukan jam dan jam. Jam saja. Yaitu tanggal 1, 2 tidak ada darah. Tanggal 3 keluar darah 7 jam. Tanggal 4 tidak ada darah. Tanggal 5 keluar darah 10 jam. Tanggal 6 bersih, tidak ada darah. Tanggal 7 keluar darah 8 jam. Setelah itu mampet, baru tanggal 11 keluar darah 6 jam. Jadi agak jarang ini keluar darahnya mampet seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Karena perkumpulan darah 7, 10, 8, dan 6 itu kalau dijumlah melebihi minimal banyaknya darah yang 24 jam, ya itu berarti termasuk darah haid. Darah haid. Darah haid. Haidnya berapa hari? Ya, haidnya 9 hari. Coba dilihat di kolom keterangan. Haidnya 9 hari. 9 hari dimulai dari keluar darah pertama kali, yaitu tanggal 3. Dan berakhir tanggal 11. Berarti 9 hari kan? Tanggal 3 sampai tanggal 11. Itu termasuk haid. Nah, bagaimana? Lebih paham kan? Lebih paham. Baik, lanjut. Yang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 ini kasusnya sama dengan nomor 2 tadi, yaitu hari dan jam. Waktu ukurannya hari dan jam. Yang penuh, merah satu kotak penuh itu artinya keluar darah 24 jam. Tanggal 5 keluar darah 24 jam. Tanggal 6 mampet, bersih, tidak ada darah. Tanggal 7 mampet, bersih, tidak ada darah. Tanggal 8, 9, 10 ini 3 hari full keluar darah terus. 7, 8, 9, 10, 3 hari berturut-turut keluar darah terus. Tanggal 11 kosong, bersih, tidak ada darah. 12 kosong, bersih, tidak ada darah. 13 kosong, bersih, tidak ada darah. Tanggal 14 hanya 1 hari, 1 jam. Tanggal 14 keluar darah 1 jam. 15
4 jam, 16 1 jam. Setelah itu kosong, tidak ada darah lagi, bersih. Kalau begini bagaimana? Lebih paham, lebih mudah kan? Sama dengan nomor 2 tadi. Darahnya mulai muncul sampai akhir tadi sebanyak berapa? 12 jam. Lihat di kolom keterangan. Di samping kolom keterangan. Headnya 12 hari. 12 hari. Dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 16. Headnya dimulai tanggal 5 sampai tanggal 16. Itu nomor 4. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Lanjut. Masih sanggup ya? Masih sanggup? Terus? Ya, terus. Mari. Tuh. Nomor 5. Waktu ukurannya di sini jam. Jadi darah keluarnya itu jam. Dan ini beda dengan yang 1, 2, 3, 4 di atasnya. Ini jam. Perhatikan, ini beda ya. Perhatikan, konsentrasi. Yang nomor 5, ukurannya jam. Keluar darah sedikit, hanya 1 jam di tanggal 4. Tanggal 5, 1 jam lagi. Tanggal 6, 2 jam. Tanggal 7, kosong mampet. Tanggal 8, kosong mampet. Tidak ada darah. Tanggal 9, keluar darah hanya 3 jam. Perhatikan, cuma sedikit darahnya. Kalau di total ini kan tidak memenuhi syarat paling sedikitnya darah. Yang tadi berapa? 24 jam. Kalau dihitung, kalau ini bisa saya, bisa. Tidak usah pakai kalkulator. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 bisa saya. Yaitu 7 jam. 7 jam. Hanya 7 jam. Jauh kan? Karena maksimal darah head itu adalah 24 jam. Ini cuma 7 jam. Karena tidak memenuhi syarat 24 jam, berarti itu bukan darah haid. Bukan darah haid, tapi darah istihadah. Coba dilihat itu keterangan di keterangan. Istihadah. Darah kurang dari 24 jam. Istihadah. Jadi kalau keluar darah begitu ya tetap wajib sholat. Tetap wajib puasa. Tetap kewajiban? Sholat, puasa. Oh ya, melayani suami. Sampai lupa. Ini kewajiban juga ibu-ibu ya. Kewajiban ini. Karena kewajiban tentu pahalanya besar juga. Namanya wajib kan berpahala. Dan pahalanya lebih besar dari yang sunnah. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Yang nomor 6. Nomor 6. Tanggal 1. Ini sama dengan tadi nomor 5. Keluar darah sedikit-sedikit. Tanggal 1 keluar darah 1 jam. Tanggal 2, 1 jam. Tanggal 3, 1 jam. Tanggal 4, 1 jam. Tanggal 5, 5 jam. 5 jam. Mampet. 6 mampet, 7 mampet. 8, 1 jam. 9, 1 jam. 10, 1 jam. 11, 2 jam. Mampet lagi. 12 mampet. 13 mampet. 14, 1 jam. 15, 2 jam. Sehingga semuanya kalau ditotal tidak sampai batas minimal darah haid yang 24 jam. Tidak sampai. Walaupun agak banyak, mari saya coba hitung. 1, 2, 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9, 10, 11, 12. 12, 14. 15. 16. Jadi cuma 16 jam darahnya. Kurang kan dari 24? Karena kurang bukan darah
haid, termasuk darah istihadah. Tetap tadi wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang saya sebutkan tadi. Bukan haid itu, istihadah. Baik. Yang nomor 7. Yang nomor 7 karena ini terakhir seperti biasa, jangan lupa Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa, jangan lupa diminum kopinya, tehnya, susunya. Kalau ada makanan ringan atau snack jangan lupa dihabiskan. Ya, jangan seperti saya, pelajarannya belum selesai, snacknya sudah sukses habis. Ya, agar lebih refreshing karena ini berkaitan dengan perhitungan-perhitungan yang terus terang agak jelimet. Tapi tidak begitu sukar karena hitungan sedikit-sedikit kan jumlahnya, tidak sampai jutaan, ribuan, tidak ya, hanya 3, 12, 14. Artinya anak SD pun bisa. Asal serius. Ya, sudah? Baik, lanjut. Baik, terus pada kolom yang terakhir, yaitu kolom 7. Baris 7. Bukan kolom 7, baris 7. Baris 7. Baris 7 itu ini lebih dari yang kasus baris 6 tadi. Baris 7 waktunya memakai jam juga. Memakai jam. Pada tanggal 1 keluar darah 2 jam. Tanggal 2 kosong bersih. Tanggal 3 bersih. Tanggal 4 keluar lagi 1 jam. Tanggal 5 2 jam. Tanggal 6 1 jam. Tanggal 7 1 jam. Tanggal 8 1 jam. Tanggal 9 10 jam. Banyak ya. Tanggal 9 10 jam. Tanggal 10 20 jam. Wah, banyak ini. Setelah itu turun lagi 11 1 jam, 12 1 jam, 13 1 jam, 14 2 jam, terus semakin turun 14 1 jam, 15 1 jam. 16 1 jam. Jadi 16 hari keluar darah terus-menerus. Keluar darah terus-menerus berputus-putus. Kasus seperti ini tidak memenuhi syarat seperti yang episode sebelumnya. Episode sebelumnya darah haid itu 24 jam. Paling sedikit, paling banyak 15 hari. Masih ingat kan yang episode sebelumnya? Sekarang tidak memenuhi syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Itu kalau dijumlah lebih dari 24 jam, sudah memenuhi syarat 24 jam. Paling sedikit sudah memenuhi. Tapi tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu apa? 15 hari. Maksimal darah haid adalah 15 hari. Sedangkan ini dia keluar darah mulai tanggal 1 sampai tanggal 16. Berarti berapa hari? 16 hari. Karena melebihi maksimal 15 hari, maka dia juga bukan darah haid. Kalau bukan haid apa? Istihadah. Demikian, sudah selesai. Para pemirsa sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, santri putri, santri putra, mahasiswa, mahasiswi sekalian, sudah selesai keterangan yang lebih mendetail, yang lebih mendalam tentang apabila darah keluar tidak terus-menerus.
darah keluar terputus-putus. Alhamdulillah sudah paham ya, sudah paham. Walaupun memang agak memerlukan konsentrasi pikiran lebih. Sudah selesai, demikian keterangan kali ini tentang haid yang keluar terputus-putus, yang insya Allah ini juga banyak terjadi di kaum perempuan seperti itu. Tidak keluar darah haid terus menerus. Tidak. Alhamdulillah, saya kira cukup episode kali ini. Saya akhiri, kita tutup. Tidak lupa saya sampaikan hatur nuwun, matur suwun sangat, matur sekelangkong. Thanks you very much. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.